Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Sinta Puspita Sari, Khairul Nikmah, dan Khairul Azmi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi mata kuliah Ulumul Hadis yang berjudul Ilmu Al-Jar wa At-Ta'dil. Yuk simak baik-baik ya guys. Happy watching. Ilmu Al-Jar wa Al-Ta'dil. Pengertian. Kata Al-Jar merupakan bentuk dari kata jaroha yajrohu atau jariha yajrohu yang berarti cacat atau luka, atau seseorang membuat luka pada tubuh orang lain yang ditandai dengan mengalirnya darah dari luka itu. Istilah cacat ini digunakan untuk menunjukkan sifat jelek yang melekat pada periwayat hadis, seperti pelupa, pembohong, dan sebagainya. Sedangkan kata al-ta'dil merupakan akar kata dari addala yu'addilu yang berarti mengadilkan, menyucikan, atau menyamakan. Jadi, ilmu al-jar wa at-ta'dil adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui sifat negatif dan positif perawi hadis yang berpengaruh pada kualitas hadis yang diriwayatkannya. Dengan al-jar, segi-segi kelemahan atau kecacatan perawi diungkapkan. Sedangkan at-ta'dil, segi-segi penilaian positif pada perawi diungkapkan. Dengan begitu, dapat diketahui apakah sebuah hadis yang diriwayatkan perawi tersebut dapat dipercaya atau tidak. Sigot atau lafal-lafal al-jar. Yang pertama itu lafaz yang menunjukkan kelemahan. Ini adalah tingkatan jar yang teringan. Misal, fulan adalah orang yang lemah dalam bidang hadis. Dalam hadisnya terdapat kelemahan. Yang kedua, lafaz yang diuraikan dengan tanpa dalil atau yang menyerupainya. Semisal, rawi adalah orang yang lemah. Para ahli hadis menganggapnya sebagai seorang yang lemah. Yang ketiga, lafaz yang diuraikan dengan tanpa adanya teks hadis yang telah ia riwayatkan atau yang semisalnya. Contohnya, si fulan tidak menuliskan hadisnya. Hadis yang ia riwayatkan tidaklah benar. Yang keempat, lafaz yang menunjukkan kecurigaan terhadap adanya kemungkinan kebohongan atau semisalnya pada diri si perawi. Contohnya, si fulan adalah seorang yang dicurigai telah melakukan kebohongan. Ia telah mencuri hadis. Yang kelima, lafaz yang menunjukkan perawi memiliki sifat pembohong atau semisalnya. Contohnya, si fulan adalah orang yang banyak melakukan kebohongan. Yang keenam, lafaz yang membesar-besarkan kebohongan dari perawi atau semisalnya. Ini adalah tingkatan jar yang terburuk. Contohnya, si fulan adalah manusia yang paling banyak berdusta. Sigot lafaz al-ta'dil. Yang pertama, lafaz yang ditegaskan dengan suatu sifat atau lebih yang menunjukkan kesikohan perawi. Semisal, sikotu sakoh, sikotu hafid, sikotu ma'mun. Yang kedua, lafaz yang menunjukkan kesikohan perawi dengan tanpa adanya penegasan. Semisal, sakota, hajata, sabata. Yang ketiga, lafaz yang menunjukkan ta'dil dengan tanpa adanya verifikasi dop. Semisal, soduko, si fulan adalah orang yang dipercaya. La ba'sa bihi, menurut selain daripada Ibnu Ayyan. Yang keempat, lafaz yang tidak menunjukkan periwayatan tausik ataupun tajrih. Semisal, si fulan adalah seorang syekh, fulan syekh. Yang kelima adalah lafaz yang lebih mengarah pada tajrih atau lebih mudah untuk dibantah. Semisal, si fulan adalah orang yang kapabel dalam urusan hadis, fulan sholihul hadis, atau
hadisnya tertulis, yaktubu hadis. Metode penyelesaian perbedaan antara jarh dan ta'dil. Di dalam kitab Ilmu Al-Jahru Atadilu Ahmiyatuhu Tarikhuhu wa Qaiduhu karya Dr. Atif Ahmad Aman yang dijelaskan penyelesaian ada 3 keadaan, yaitu keadaan yang pertama, keadaan yang kedua, dan keadaan yang ketiga. Keadaan pertama menjelaskan bahwa jika jarh dan ta'dil berkumpul dalam satu orang dan penjarh tidak menyebutkan sebab jarh atau menyebutkan sebab jarh, tetapi mu'adil juga menguatkan pendapatnya, maka sesungguhnya yang dijadikan hukum adalah ta'dil didahulukan atas jarh dan selanjutnya bisa dijadikan pegangan. Keadaan yang kedua menjelaskan bahwa jika jarh dan ta'dil berkumpul dalam satu orang dan penjarh menyebutkan sebab jarh sedangkan mu'adil diam, maka sesungguhnya yang dijadikan hukum adalah jarh didahulukan daripada ta'dil. Sehingga meskipun mu'adil lebih banyak daripada yang menjarh, ini merupakan perkataan jumhur ulama muhaddisin, dan sebagian dari mereka berpendapat bahwa mendahulukan ta'dil daripada jarh. Meskipun jika ada mu'adil dengan jumlah yang lebih banyak, dan ada sebagian yang lain berpendapat dengan perkataan untuk diberhentikan terlebih dahulu, sehingga menjelaskan keadaan perawi dan setiap perkataan ditolak dan diterima. Dan keadaan yang ketiga yaitu menjelaskan bahwa jika jarh dan ta'dil berkumpul dan penjarh menyebutkan sebab jarh dan bersamaan dengan itu mu'adil juga menyebutkan sebab menta'dil, maka hukumnya diberhentikan sehingga mendapatkan atau memperoleh keadaan yang jelas. Oleh karena itu, dalam keadaan ini jarh dan ta'dil sesungguhnya sama dan tidak dimenangkan salah satunya sampai akhir. Yang selanjutnya adalah urgensi ilmu al-jarh wa al-ta'dil. Yang pertama adalah untuk menetapkan apakah periwayatan seorang perawi tersebut dapat diterima atau harus ditolak sama sekali. Apabila seorang rawi dijarh oleh para ahli sebagai rawi yang cacat, maka periwayatannya harus ditolak. Dan apabila seorang rawi dipuji sebagai orang yang adil, niscaya periwayatannya diterima selama syarat yang lain untuk menerima hadis terpenuhi. Yang kedua, dengan menerangkan tentang cacat atau tidaknya, seorang perawi mampu membuka tabir kegelapan dalam menentukan nilai atau kualitas hadis bagi ulama berikutnya. Oke, sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.